Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke channel Guru Geografi. Ini kita akan coba bedah lagi latihan soal untuk persiapan UTBK nih ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya kan udah saya coba kasih 5 soal ya, 5 soal untuk latihan. Nah, ini ada sisanya 6 sampai 10, kita akan coba cek ya satu persatu gimana cara menjawabnya ya. Atau nanti kalian bisa buat ikhtisar atau catatan kecil nggak apa-apa gitu ya dari materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya jangan lupa untuk share, untuk subscribe juga ya. Baik, kita langsung ke nomor 6. Ini soal tipe sebab akibat. Ini tentang negara, kewilayahan negara. Perkembangan pesat industri di negara maju menunjukkan di negara tersebut telah terjadi perubahan struktur masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Sebab industrialisasi identik dengan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali berimplikasi terhadap meningkatnya pencemaran lingkungan. Nah, ini jawabannya kan ada 5 ya. Jadi kalau pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan sebab akibat. Kemudian ada yang jika pernyataan benar, alasan salah. Ada yang jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Atau jika pernyataan benar, alasan benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Dan jika pernyataan salah, alasan benar. Oke. Nah, kira-kira ini gimana hubungannya? Jadi kalian harus pertama paham dulu paragraf satu dan 2-nya gitu ya. Apakah benar atau tidak gitu kan. Kemudian dicari apakah berkorelasi, berkaitan atau tidak. Jawabannya ini adalah B. Ya, jadi jawabannya benar. Pernyataannya benar. Sorry. Pernyataannya benar, alasannya benar juga. Tapi dua-duanya nggak ada nyambung gitu. Paragraf satu kedua nggak nyambung. Jadi perkembangan pesat industri di negara maju itu menunjukkan bahwa memang sebuah negara itu terjadi perubahan struktur masyarakat ya dalam pemanfaatan sumber daya. Artinya kan berubah dari yang sifatnya tradisional jadi ke mekanik industri ya, ke zaman kayak revolusi industri gitu kan. Itu benar. Yang kedua, industrialisasi identik dengan eksploitasi SDA yang seringkali berimplikasi dengan meningkatnya pencemaran. Ya benar, ini benar. Ya, di mana-mana industrialisasi itu pasti akan menyebabkan pencemaran ya makin meningkat. Tapi ini nggak ada hubungannya. Ini kan keywordnya perkembangan industri negara maju ya. Terus hubungannya dengan eh, ini pengaruh industrialisasi terhadap pencemaran nggak nyambung. Ini nggak tidak nyambung. Tapi dua-duanya pernyataannya benar. Jadi jawabannya adalah B. Ya, oke. Yang ketujuh, rendahnya potensi sumber daya air tanah pada lahan batuan gamping karena ini soal tipe cenderung susah ya dan memang eh, harus banyak literasinya. Apakah porositas tidak tentu, porositas tinggi, porositas sedang, permeabilitas rendah, permeabilitas tinggi. Nah, ini konsep yang paling harus dipahami ya, paling tidak itu dua, porositas dan permeabilitas. Ini jawabannya yang coba kamu tebak, kalau dulu tebak. Yang B. Nah, kenapa? Ini sebetulnya gini sih, kita akan coba lihat. Nah, ini saya ambil contoh gambaran daerah Kars Kapur ya. Daerah Kars itu daerah Kapur, daerah Batu Gamping. Nah, ini daerah Batu Gamping ini, teman-teman, sebenarnya itu daerah yang unik. Jadi, sifat tanah, sifat aliran air daerah Kars dengan daerah tanah biasa beda. Jadi Kars itu airnya ada sebetulnya, tapi jauh di bawah. Dia masuk ke lorong-lorong ini ya, kemudian masuk ke sistem air bawah tanah. Makanya banyak ditemukan dua gua kapur ya di bawah itu. Jadi airnya ada, cuma dia ke bawah gitu, meresap langsung ke bawah, melewati sistem lubang-lubang ini ya kapur. Jadi tidak mengalir di antara sela-sela ini, gitu kan batuannya. Dia masuk ke lorong gitu ya, ada saluran gitu. Nah, jadi kita lihat ini ya. Ini konsep permeabilitas. Ada permeabilitas, ada porositas. Jadi permeabilitas itu ukuran tentang kemudahan air itu dapat melewati pori. Nah, ini kalau tanahnya padat dia sulit dialiri air. Ini permeabilitas rendah.
Tanah kurang padat mudah dialiri air, permeabilitasnya tinggi. Nah, ini jadi air tuh dia mengalir di sela-sela ini. Nah, batuan kapur itu dia memang unik ya. Jadi dia itu kan gampang larut ya. Batuan kapur itu gampang larut, kemudian jadi semacam kayak stalagmit ya, padat ya. Nah, airnya tuh jadi lolos langsung ke bawah gitu ya. Tidak ada butir-butir batu kerikil gini kayak tanah biasa. Makanya unik sekali gitu ya. Ini contoh misalkan kita lihat, kamu cek aja ya di beberapa literasi. Nah, lihat ini, aliran air tanah pada kars tidak mengikuti persamaan Darcy. Ini konsep hidrologi ya, cari aja di Google ya. Ini rumusnya. Jadi yang umum digunakan dalam aliran air tanah. Jadi sistem air kars itu unik ya. Aliran air dikontrol oleh konduit rongga tuh ya, membentuk sungai bawah tanah. Lubang penghubung resapan ini terhubung ke aliran bawah tanah. Gitu. Nah, ini ya. Jadi air dalam wilayah Gamping, kars itu di bawah gitu. Ya, ada di bawah. Ya, bukannya nggak ada, tapi bukan di permukaan. Kita kan kalau di daerah sekitar kita misalkan gali 3 meter, 5 meter ketemu air ya. Nah, ini kars itu ada di bawah jauh sekali gitu ya sistemnya. Jadi dia masuk melalui sebuah saluran gitu. Ya, jadi ini ya. Itulah contohnya. Nah, ini ya, ini kan tahu ya daerah kars Gamping gitu, Batu Kapur. Jadi dia memang airnya itu eh, masuk ke bawah gitu. Nah, ini ya, masuk melalui rekahan ke bawah gitu. Crack in limestone. Nah, ini misalkan jadi ada rekahan di batu Gamping, dia di situ ya, masuk ke sana kemudian ke bawah. Tidak mengalir di sini misalkan 2 meter ya, 3 meter di bawah tanah. Tidak. Makanya mungkin permeabilitasnya maksudnya rendah ya, tidak bisa meloloskan air. Oke ya, itu saya kira cukup. Nanti silakan cek aja, kamu searching lagi ya, cari keyword-keywordnya tentang ini nih. Karena saya juga terbatas nih, nggak paham semuanya juga. Atau tanya guru yang ahli hidrologi ya, atau dosen yang tanya ahli hidrologi daerah Kars kan, atau Gamping. Nomor 8, pola interaksi antara wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan perbedaan keruangan akibat variasi apa? Jumlah penduduk dan kelancaran komunikasi, kelancaran transportasi komunikasi, kelancaran transportasi, kemajuan teknologi, jumlah penduduk dan jarak dari pusat kota, kemajuan teknologi dan jarak dari pusat kota. Ini kayaknya bisa di logika ya. Kenapa pola interaksi antara Jabotabek ini menunjukkan perbedaan keruangan akibat variasi jumlah penduduk dan jarak dari pusat kota? Ya, maksudnya gimana? Jadi interaksi Jakarta ke Bogor dengan misalkan Jakarta ke Depok, ke Bekasi beda karena tergantung jarak dan jumlah penduduknya. Ya, ingatnya gini aja, interaksi itu kan dipengaruhi oleh kalau ke teori gravitasinya massa dan jarak gitu. Jadi pastinya apa loncatnya ke sana. Ya, dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak dari satu titik ya kota ke kota lainnya. Gitu. Nomor 9 nih udah ada jawaban, belum ke high. Oke. Hal yang perlu diperhatikan dengan cermat pada saat memilih sistem proyeksi peta adalah bentuk permukaan bumi, letak wilayah, luas yang dipetakan, jumlah dan jenis informasi data. Ini sorry ya ada background fauna yang namanya di kampung. Oke, nah ini jawabannya yang C ya, jika 2 dan 4 benar. Ini proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu kan sistem pemindahan bidang lengkung ya. Gitu. Sistem pemindahan bidang lengkung. Coba kita lihat. Kan bumi itu bulat, ya kan? Gimana caranya memindahkan ke bidang datar? Itu kan maksudnya sih kayak gitu. Apa yang perlu diperhatikan ketika memilih sistem proyeksi? Tentunya letak wilayah dan mana ini? Jumlah dan jenis informasi atau data. Nah, kita akan
Nah, ini lokasinya. Misalkan kalau ini kan masih ingat nggak kalau misalkan proyeksi peta yang cocok untuk wilayah kutub apa, untuk wilayah ekuator, untuk wilayah subtropik apa gitu ya. Ini kan tergantung bidang singgungnya. Nah, ini misalkan proyeksi silinder ini yang nempel paling melekat kan di tengah, berarti wilayah yang tropik yang paling bagus ini dipetakan tidak ada perubahan luas. Kalau dilihat kutub ini, kutub dan Greenland kan meluas karena ini ada tarikan ke sisi-sisinya kan. Kita kan dipindahkan ke bidang datar dari bulat ya. Ini distorsi gitu kan. Jadi yang pertama harus dipahami adalah lokasinya mana dulu. Kalau kerucut ini untuk wilayah subtropis ya tidak terlalu berubah ini ya bentuknya, jaraknya mungkin. Kemudian yang kutub ini apa ini azimutal ya. Yang nempel paling bagus tidak terlalu berubah bentuknya, luasnya ya kutub. Karena kan itu ya, pemindahan bentuk bola ke datar pasti ada distorsi. Ya, kayak kamu kupas kulit jeruk gitu kan. Gak mungkin jadi datar persegi empat gitu kan. Ada sobekannya ya, itu distorsi. Nah, diminimalkan dengan proyeksi. Kemudian jumlah dan jenis informasi atau data. Nah, ini misalkan kita mau memahami peta apa ya? Ambil contoh misalkan. Nah, kita akan mencoba untuk mencari informasi data tentang eh, flora fauna misalkan nih. Flora fauna kayak sebaran hewan gitu. Nah, ini kita kan butuh semua ini ya, semua wilayah. Pakai peta apa jadi proyeksi apa yang enak. Ini kan paling enak misalkan ini kan tidak terlalu berubah ya bentuknya. Ini pakai proyeksi apa ya, yang kubahan ya, yang unik proyeksi. Ada kan kayak misalkan ini juga lumayan nih. Wave projection nah, ini kan tidak terlalu berubah ya kan, luasnya kan. Kita nanti bisa menentukan persebaran flora fauna dunia kayak nearktik, neotropik gitu ya. Jadi ini lumayan enak. Makanya itu maksudnya jenis atau jumlah informasi data yang yang diperhatikan gitu ya. Kalau kita misalkan untuk memetakan seluruh dunia kan tadi harus dicari proyeksi yang kita ketika menampilkan semua wilayah dunia itu eh, gambarnya nggak terlalu melenceng distorsinya. Kalau misalkan yang mana ya? Yang ini kan terlalu luas ya. Ini kan proyeksi apa? Mercator. Ini kan melebarnya Greenland tuh nggak segede gini. Kutub utara, kutub selatan nggak segede gini. Ini kan distorsi ke bawah karena kertas ukuran kertas ya. Tapi yang wilayah tengah kan normal. Oke, ya nanti silakan dibaca-baca lagi ya. Nomor 10, sejak zaman Belanda, Pulau Bintan merupakan salah satu lokasi tambang boksit yang dapat dimanfaatkan untuk bahan mentah apa? Timbal, nikel, tembaga. Nah, ini boksit. Boksit itu adalah biji untuk apa? Aluminium ya, untuk kayak rangka pesawat ya, kemudian peralatan dapur atau apa ya. Jadi aluminium itu dihasilkan dari biji boksit ya. Mau tahu biji boksit apa kan di Google kan banyak. Nah, ini kayak gini nih, biji boksit ya. Diproses jadi aluminium ya. Ini boksit kan. Oke. Oke, udah 10 ya. Jadi itu tadi 5 soal pembahasan contoh latihan buat UTBK Geografi. Ya, soalnya itu ada level yang sedang, ada yang mudah, ada yang hot susah gitu ya. Yang penting banyak berlatih aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti diskusikan aja, boleh ya sesama teman, sesama eh, apa rekan oleh dengan guru nggak apa-apa, atau di komentar boleh juga ya. Apa selamat belajar dan mudah-mudahan sukses nanti ya di UTBK-nya. Jangan menyerah pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.